Welcome to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Welcome guys, bersama gue ada Pastor Albert Kurniawan atau YouTube channelnya Albert Kurniawan Paku. Tolong di subscribe, diikuti, dipelajari karena isinya daging semua. Weh, mari kita sambut Pastor kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat pedas, tapi disukain ya. Ya, pasti Indonesia men. Indonesia. Eropa, semua nih kayak suka banget nih. Setiap negara bahkan punya tahayulnya masing-masing tentang ginian dan ceritanya. Apakah yang akan kita bahas? Hari ini kita akan bahas tentang misteri, dunia alam roh, gaib, apapun itu. Yeah. Dan ada pakarnya di sini ya. Oh, yang sudah bolak-balik ke dunia gaib. So, sekarang lagi banyak film paling laku juga itu ya. Ya. Penjualan paling tinggi, Indonesia rating nomor 1 lah itu. Rating nomor 1 ya. Dan gua rasa konten-konten di beberapa medsos juga kalau tampilin begitu tuh rame. Rame, bener. Iya, gue ngikutin tuh yang komik-komik strip juga ya, ada yang sengaja. Ada yang salah satu misalnya hashtag jam 12 malam. Nah, Oh. itu ada tuh. Di-spill kejadian-kejadian yang poltergeist gitu. Apa itu? Penampakan. Oh, gitu. I see. Di Spotify juga ada kan cerita Iya, gua nggak. cerita audio, cuman yang horor-horor gitu semuanya loh. Gue yakin ada. Rame banget ya. Ram. Sebenarnya manusia tuh kan takut kan, tapi kok suka juga ya. Iya. Jadi gimana sih sebetulnya? Itu ngeri-ngeri sedap ya. Ya memang gua rasa sih memang budaya Indonesia mungkin ya. Jadi memang menggabungkan adanya kultur itu, dan juga kalau misalnya kita tahu di daerah yang pedalaman mungkin atau agak desa-desa, kita tahu ada salah satu film desa tut gitu ya. Nah, itu kan lekat dengan hal-hal yang kayak gitu, goib-goib. Lu takut setan nggak? Gua takut dan enggak gitu. Takut dan tapi enggak? berani istilahnya. Takut karena gini, sebenarnya kita orang Kristen harus takut karena dia itu punya kuasa atau kekuatan jauh lebih besar dari kita. Tapi kita nggak boleh ketakutan kita itu lebih kecil dari keberanian. Kita harus lebih berani istilahnya. Lebih berani. Harusnya kita lebih berani karena apa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita itu jauh lebih besar. Jadi kita nggak sepelekan, karena memang mereka punya power loh yang main-main nih Betul. gitu ya. Jadi kita jangan sok-sok berani juga, maksudnya gini loh. Apa sih lu, sini lu, setan lu, datang sama gua lu. Gua tantangin lu. Nggak usah begitu juga, nggak usah petantang-petenteng. Tetapi ya kita harus menempatkan diri sebagaimana seharusnya lah menurut gua. Jadi takut tapi berani gitu. Sebagai pendeta nih, Pastor pernah ketemu setan? Nggak pernah, tapi gua pernah eksorsis. Luar biasa. Gua pernah membantu beberapa jemaat yang mengalami masalah kuasa gelap. Jadi bawa air suci, peluru dari kayak film itu apa Alkitab. dulu? Oh, Alkitab ya. Terus dibakar dia. Ditempelin, kebakar. Dan tapi gini ya, gua rasa sih ada banyak hal yang di dalam film itu yang akhirnya jemaat atau orang-orang Kristen pikir untuk ngusir setan itu harus pakai pernak-pernik gitu loh. Nah, celakanya hal yang penting justru malah nggak ada, yaitu Yesus sendiri. Gitu. Iya. Jadi mereka berpikir harus pakai, yaitu seperti yang tadi lu spill, yaitu air suci, harus bawa Alkitab, terus harus menggunakan mantra atau doa Bapa Kami yang diucapkan berulang kali, harus ada mungkin kalau di saudara kita itu pakai apa sih itu? Kalung yang digini-gini ini Iya, rosario, begitu. macam-macam ya. Jadi harus ada pernak-pernik itu yang seolah-olah kuasa Yesus kurang. I see. Nah, gue lihat memang kita banyak sekali dipengaruhi oleh film Hollywood, ya gitu. Kalau film di Indonesia berkaitan dengan horor, kayaknya nggak ada yang relate sama Kristen ya. Gitu. Tapi kalau di Hollywood kayak Kristen agama banget yang dipakai semua ya? sebenarnya bukan Kristen Protestan tapi Katolik, Kristen Katolik yang selalu condongnya itu ke sono. Sana, iya. Di mana mesti harus bacanya Alkitabnya nggak boleh Inggris.
Wah, Latin ya. Gitu. Yang gue lihat ya beberapa kayak misalnya beberapa film lah Hollywood yang gue rasa sih mereka yang nonton ini penggemar dari horor mesti udah nonton gitu. Dan banyak orang akhirnya pakai atribut kan buat melindungi dirinya gitu. ya. Seolah-olah kalau nanti si A kerasukan nih, ada salib nggak gitu, tempelin gitu. Kalau gue jadi setannya mah ketawa-ketawa, hahaha gitu. Wah itu makin ngeri dong. Dikasih salib dia ketawa. Kayak gitu. Iya, menarik ya. Karena Tuhan Yesus tuh nggak bawa atribut kayaknya ya. Untuk Sama ngusir setan. sekali. Enggak ya? Lu mau bawa salib, orang dia belum disalib. Belum disalib. Mau bawa apa? Kitab PL waktu itu bukan ini, Bener. bukan buku. Nggak bisa dibawa Nggak ya. bisa dibawa. Tapi setannya pergi juga tuh. Pergi juga. Kalau rasul-rasul pakai atribut nggak? Gue rasa juga enggak. Enggak juga ya. Rasul-rasul enggak. Salib belum jadi tren. Waktu itu gambar gereja masih ikan kan? Iya, ikan. Masa dia bawa ikan dikepretin ikan? Nggak mungkin. Wah lu setan ya. Oke, Gitu. menarik. Gitu. Iya. Nah kalau tradisi Kristen gimana supaya bikin kita ini kebal dari setan? Nah, kalau Pelet. kita sebenarnya ya di Efesus 6 itu memberikan kepada kita satu petunjuk. Efesus 6 itu kan menyadarkan kita bahwa perlawanan kita itu melawan dunia-dunia roh juga. Jadi ada satu dimensi yang menjadi musuh kita, yaitu iblis. Nah, cara mengatasinya itu rupanya kalau kita baca secara keseluruhan, kalau gue boleh langsung simpulkan adalah bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Itu aja. Dalam Tuhan. Oke. Nah, jadi ternyata menarik. Kita pun fighting against mereka. Yes. Kan kita nggak sadar nih orang modern ya. Kita fighting against orang yang mau jahatin kita, ajaran yang nggak bener, atau politik-politik tertentu di negara itu yang jadi lawan kita kan. Tapi ternyata di sini dibukain kita juga melawan roh loh. Yes. Dan kita nggak ready loh dengan itu. Yes. Kita lawan dosa mesti ya masuk akal ya tiap hari. Betul. Ya. Tapi lawan roh itu kan bukan hal yang kita diperlengkapi dan diajarkan dengan sering. Nah, makanya di dalam Efesus 6 itu kita disadarkan bahwa kita ini sedang mengalami juga peperangan rohani. Nah, peperangan ini bukan hanya berbicara antara maksudnya gua langsung VS head to head sama setannya langsung, enggak juga. Tapi setan ini punya banyak manifestasi. Manifestasi maksudnya begini loh, dia juga memakai alat-alat di sekitarnya untuk bisa mengajukan propaganda dia. Nah, tujuan dari iblis itu apa sih? Kan menjatuhkan manusia. Nah, cara ini yang gua mau tanya. dipakai adalah tipuan. Cara yang dipakai adalah tipuan. Nah, dia bisa pakai media film, dia bisa pakai media yang berdosa. YouTube Dia seperti yang Anda tonton ini. Nah, gue percaya bahwa hal yang baik datang dari Tuhan, tetapi hal yang buruk datang salah satunya dari iblis begitu. I see. Jadi dia bisa memang kalau ditanya apakah dia punya antek-antek atau murid, ya pasti punya gitu. Yang menyebarkan propaganda dari dia begitu. Kalau misalnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil kita dari Kristus, maka setan gangguin orang yang udah dalam Kristus agak sia-sia dong. Yes. Jadi maksudnya setan akan lebih ganggu orang yang di luar Kristus. Yes. Betul. Tapi logikanya gini, nggak? sebenarnya gini, setan akan mengganggu semua orang. Semua orang itu tidak bisa bebas dari gangguan setan. Setiap saat. Setiap saat. Makanya kan misalnya contoh Yesus aja sendiri dah. Yesus itu kurang Allah apa? Dia anak Allah, dia anak manusia juga kan. Iya, kok diganggu? Tetapi dia juga diganggu kan, diganggu. Artinya kita semua juga bisa mengalami gangguan itu. Nah, yang membedakan Kristen sejati sama enggak, orang Kristen sejati kagak bisa kena santet, kagak bisa kerasukan. Karena kan gini, kita misalnya kenapa orang Kristen yang sejati tidak bisa kerasukan? Karena dalamnya udah ada isi, sehingga nggak bisa ditunggangi. Nah, kenapa nggak bisa disantet? Karena ya memang kita dilindungi oleh Tuhan, gitu. Jadi dengan kata lain nih statementnya, pelet, santet, dan segala macam itu, kalau orang percaya itu nggak mungkin kena. Gue percaya nggak mungkin kena. Kalau dia kena, Kalau dia kena ya menunjukkan bahwa dia bukan Kristen sejati. As simple as that. gitu ya. Begitu. I see. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menghidupi Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka dia itu akan nggak mungkin kerasukan. Lengah mungkin nggak? Dia udah percaya Tuhan ya. Lengah. Nah, Lemah. definisi lengah apa dulu nih? Ketika misalnya dia meragukan lengahnya gimana nih? Apakah dia bertanya Tuhan itu baik nggak sih sama gua? Menurut gua sih itu hal yang pertanyaan yang wajar muncul ketika kita menghadapi pergumulan kan.
Misalnya Tuhan izinkan anak kita sakit, terus bisnis kita rusak, terus rumah tangga kita hancur, kan kita bertanya, Tuhan itu baik nggak? Nah menurut gua itu bukan titik lengah di mana iblis nanti ganggu, enggak. Begitu. Tetapi maksudnya iblis ganggu ini berupa kerasukan loh ya, enggak akan. Karena di dalam diri orang percaya itu Roh Kudus sudah tinggal diam secara menetap dan permanen. Betul. Gitu. Karena kerasukan kan bahasa Inggrisnya kan possessed, dimilikin ya. Dimilikin atau ditunggangi lah. Tunggangi ya, makanya itu nggak Nah, mungkin. tetapi orang-orang yang lengah tetap juga bisa terkena tipu muslihat iblis. One of-nya deh, contoh lagi, bukan hanya Yesus, tetapi misalnya Petrus. Petrus itu mendapat teguran langsung dari Tuhan Yesus, yaitu nyala iblis. Karena Petrus memikirkan yang bukan kehendak Tuhan. Kan kisahnya itu, kan Yesus tanya dulu sama banyak orang, menurut kamu siapa aku? Ada yang bilang dia Mesias, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Nabi yang akan datang. Cuma Petrus yang jawab dia Mesias. Nah sejak saat itu terus Tuhan kan bilang begini, Petrus kamu itu bisa ngomong begitu karena Bapa yang menyatakannya. Nah menariknya perikop sesudah itu berbicara tentang Yesus itu bilang begini, gua habis ini mati nih, gua akan diserahkan, tapi hari ketiga gua bangkit. Yang terjadi adalah Petrus seret Yesus. Guru, itu tidak akan terjadi sama dirimu. Nah pada waktu Petrus mengungkapkan hal itu, langsung respon Tuhan Yesus, nyalah iblis. Artinya iblis itu bisa memakai orang percaya untuk menyampaikan propaganda dia. Tetapi iblis tidak merasuk orang percaya. Nah kenapa Tuhan salahin iblis nggak salahin Petrus ya? Kan itu si Petrus yang punya pola pikir lama, keinginan lama yang masih muncul. Sebenarnya bukan Tuhan salahkan iblis, bukan. Tetapi Tuhan itu tegur Petrus yang akhirnya memikirkan di luar kehendak Tuhan, dan itu adalah prakteknya dari iblis. I see. Jadi bukan ngatain Petrus juga ya? Bukan. Setan gitu kalau bahasa kita sekarang gitu ya. I see ya. Wow. Gitu. Itu ayat yang menarik ya. Tapi satu hal lagi ya. Yang perlu kita tahu adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita itu jangan nuduhnya ke iblis gitu. Kalau iblis boleh ngomong, mungkin dia ngomong, kok lu salahin gue? Gue gak salah, gue gak ganggu lu. Karena manusia jatuh dalam dosa itu karena keinginannya kan dibuai. Itu kata Yakobus 1 kan, begitu. Sehingga iblis itu mungkin merangsang keinginan kita untuk mengikuti hal-hal yang memberontak lawan Tuhan. Tapi nggak melulu salah dari iblis menurut gua. Karena waktu nyalain iblis kecenderungannya kita membela diri gitu ya. Ini bukan aku gitu. Bukan gua, Tuhan. Gitu. Nggak, padahal kita yang ngambil keputusan. I see, emang setan emang. Oh, jadi emang iblis kerjanya juga kita tuh nggak tahu ya. Kalau yang kita pikir serem kan yang meja gerak, lampu mati. Tapi mungkin yang lebih serem itu yang nggak sadar tiba-tiba kita makin miring, dan kita nggak sadar kita lagi miring gitu ya. Yes. Itu yang lebih ngeri di situ ya. Yes. Jadi kalau kita bicara penangkal, ada orang bisa menangkal secara fisik kan, supaya rumahnya nggak didatengin, nggak ada yang lompat-lompat gitu ya. Yang butuh ditangkal sebetulnya yang lebih level atas nih, yang udah mastermind. I see. Dan itu yang nggak pernah ditengking ya? Yes. Nah itu yang paling nggak disadari. Kita itu kadang takutnya sama penampakan, manifestasi benda bergerak, tetapi kita nggak sadar terselubungnya gitu. Gerakan yang terselubung itu. Perang yang menakutkan adalah perang gerilya kan. Kayak Rambo bisa bunuh ratusan orang, padahal sembunyi di hutan. Cepret gitu. Nah serangan iblis kan kayak gitu. Makanya Petrus yang sudah mendapatkan teguran Yesus, di dalam suratnya dia bilang, hati-hati kamu orang-orang Kristen. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita kapan aja. Terus standby buat nerekam. Oke, pertanyaan. Celakanya musuh standby lihat kita nggak pernah standby lihat dia. Iya. Itu. Ada satu tempat di mana paling orang lengah sama serangan setan. Apa? Gereja. Oh, bisa jadi. Nah, kalau di gereja kira-kira nih ya, menurut pola pikir Mas Setan, maksud saya, Pastor. Iblis pakai strategi apa ya? Kan setan, gereja kan kita pikir vakum, semuanya mulia.
Tapi mungkin yang level situ bukan pocong, kuntilanak, Dracula, wewe gombel ya, tapi mungkin mastermind setan yang ada di bekerja. Ya bisa jadi misalnya ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan memikirkan yang bukan istilahnya kehendak Tuhan. Ya mengedepankan misalnya kuasa, keinginan pribadi, itu halus banget ya. Halus banget kan. Bisa, itu bisa. Sekali lagi gue nggak bilang bahwa semua perbuatan itu tuh pasti dari setan. Bisa dari keinginan pribadi. Tetapi bisa nggak sih, yang kita harus ingat begini loh. Setan itu kan 24/7. Perhatikan kita, hidup kita, kelemahan kita. Tapi sekali lagi dia bukan maha tahu. Jadi kalau kita nggak spill kita punya pikiran, ya gue rasa sih dia nggak maha tahu loh ya. Dia bukan omniscience. Tapi dia bisa baca gelagat kita. I see. Gerak-gerik kita. Kita mau ngapain dia tahu. Titik lemah kita dia tahu. Ada algoritmanya mungkin Algoritmanya gitu. Gitu. Jadi dia tahu gitu. Cuma dia itu nggak bisa tahu apa yang ada di pikiran kita. Sebenarnya kalau bisa tahu deh. Contoh lah, kita ambil asumsi lah. Kalau dia bisa tahu ngapain dia itu bunuh Yesus. Memakai Yudas untuk jual dia. Kalau keselamatan itu memang Allah harus mati. Harus mati. Berarti kan setan goblok, dia menjerumuskan dirinya sendiri, benar kan? Tetapi gua rasa dia nggak tahu cara kerjanya Tuhan. Ternyata dia pakai cara setan untuk overcoming gitu. Sehingga Tuhan kita bekerja beyond dari apa yang setan rencanakan. Wow, makin hot guys dunia persetanan ini ya. Semoga Anda tidak ada yang kerasukan kalau nonton video ini. Karena justru kita coba belajar lebih dalam. Supaya kita juga nggak ketipu dengan apa yang ada di luar sana. So, this is Chemistry Podcast bersama gue Denny Gamadi di 101 Plus Juice Fluid bersama Pastor Albert Kurniawan. Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Au! Yeah.